Halo semuanya, saya Emerencia Ersa, NIM 182214021. Penjelasan sebelumnya mengenai perubahan IT infrastruktur, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi drivers of infrastructure evolution. Yang pertama ada Moore's Law and Microprocessing Power, yang kedua ada The Law of Mass Digital Storage, yang ketiga ada Metcalfe's Law and Network Economics, yang keempat ada Declining Communication Cost and the Internet, yang terakhir ada Standards and Network Effect. Yang pertama ada Moore's Law and Microprocessing Power. Pada tahun 1969, Gordon Moore menulis di majalah Electronics bahwa sejak chip mikroprosesor pertama diperkenalkan pada tahun 1959, jumlah komponen pada chip dengan biaya manufaktur terkecil per komponen mengalami peningkatan 2 kali lipat setiap tahunnya. Penegasan ini menjadi landasan hukum Moore. Moore kemudian mengurangi laju pertumbuhan tersebut menjadi 2 kali lipat setiap 2 tahun. Undang-undang ini nantinya akan ditafsirkan dengan berbagai cara. Ada 3 variasi hukum Moore. Yang pertama, kekuatan mikroprosesor 2 kali lipat setiap 18 bulan. Yang kedua ada daya komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Dan yang ketiga ada harga komputasi turun setengahnya setiap 18 bulan. Gambar 5.4 menunjukkan hubungan antara jumlah transistor pada mikroprosesor dan jutaan instruksi per detik. Yang kedua ada The Law of Mass Digital Storage atau hukum penyimpanan digital massal. Penggerakan teknologi kedua dari perubahan infrastruktur TI adalah hukum penyimpanan digital massal. Jumlah informasi digital hampir 2 kali lipat setiap tahun, menurut Gans and Reinzel tahun 2011, dan ada Lyman dan Varian tahun 2003. Untungnya, biaya penyimpanan informasi chip digital turun pada tingkat eksponensial 100% setahun. Gambar 5.7 menunjukkan bahwa jumlah megabyte yang dapat disimpan pada media magnetik seharga $1 dari tahun 1950 hingga saat ini. Kira-kira 2 kali lipat setiap 15 bulan. Pada tahun 2012, hard disk drive 500 GB dijual dengan harga eceran sekitar $60. Yang ketiga ada Metcalfe's Law and Network Economics. Ekonomi jaringan dan pertumbuhan internet memberikan beberapa jawaban. Robert Metcalfe, penemu teknologi jaringan area lokal Ethernet, mengklaim pada tahun 1970 bahwa nilai atau kekuatan jaringan tumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan. Metcalfe dan lainnya menunjukkan peningkatan skala pendapatan yang diterima anggota jaringan karena semakin banyak orang yang bergabung dalam jaringan tersebut. Ketika jumlah anggota dalam jaringan tumbuh secara linear, nilai seluruh sistem tumbuh secara eksponensial dan terus bertambah selamanya seiring bertambahnya anggota. Permintaan akan teknologi informasi telah didorong oleh nilai sosial dan bisnis jaringan digital, yang dapat dengan cepat melipat gandakan jumlah tautan aktual dan potensial di antara anggota jaringan. Yang keempat ada Declining Communication Cost and the Internet atau penurunan biaya komunikasi dan internet. Penggerak teknologi keempat yang mengubah infrastruktur TI adalah penurunan cepat dalam biaya komunikasi dan pertumbuhan pesat ukuran internet. Diperkirakan 2,3 miliar orang di seluruh dunia sekarang memiliki akses internet. Diambil dari Internet World Stats tahun 2012. Pada gambar 5.8 mengilustrasikan penurunan biaya komunikasi melalui internet dan melalui jaringan telepon atau yang semakin banyak didasarkan pada internet.
Karena biaya komunikasi turun ke angka yang sangat kecil dan mendekati nol, manfaat fasilitas komunikasi dan komputasi meledak. Dan yang kelima ada standards and network effects. Standar teknologi adalah spesifikasi yang menetapkan kesesuaian produk dan kemampuan berkomunikasi dalam suatu jaringan. Menurut Stanford tahun 2004, standar teknologi melepaskan skala ekonomi yang kuat dan mengakibatkan penurunan harga karena produsen berfokus pada produk yang dibuat dengan standar dunia. Tanpa skala ekonomi ini, komputasi dalam bentuk apapun akan jauh lebih mahal daripada yang terjadi saat ini. Tabel 5.1 menjelaskan mengenai standar pembentukan infrastruktur teknik. Selanjutnya ada infrastruktur components, dijelaskan melalui tabel 5.9. Ada komputer hardware platform, operating system platforms, enterprise software application, networking atau telecommunication, console and system integrators. Selanjutnya ada data management and storage, dan yang terakhir ada internet platforms. Yang pertama ada komputer hardware platforms. Penyimpanan sekunder dapat disediakan oleh hard drive di setiap server atau oleh drive penyimpanan massal eksternal. Pasar untuk perangkat keras komputer semakin terkonsentrasi di perusahaan-perusahaan top seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystem yang diakuisisi oleh Oracle. Dan 3 produsen chip seperti Intel, AMD, dan IBM. Industri secara kolektif telah menetapkan Intel sebagai prosesor standar untuk komputasi bisnis dengan pengecualian utama di pasar server untuk mesin Unix dan Linux yang mungkin menggunakan prosesor Sun atau IBM. Yang kedua ada operating system platforms. Microsoft Windows Server mampu menyediakan sistem operasi dan layanan jaringan di seluruh dunia, dan menarik bagi organisasi yang mencari infrastruktur TI berbasis Windows. Unix dan Linux dapat diskalakan andal dan jauh lebih murah daripada sistem operasi mainframe. Mereka juga dapat berjalan di berbagai jenis prosesor. Penyedia utama sistem operasi Unix adalah IBM, HP, dan Sun. Masing-masing dengan versi yang sedikit berbeda dengan sebagian tidak kompatibel. Di tingkat klien, 90% PC menggunakan beberapa bentuk Microsoft Windows System operasi seperti Windows 8, Windows 7, atau Windows Vista untuk mengelola sumber daya dan aktivitas komputer.